Bisa, aku apa kabar? Saya baik, saya sehat dan ceria. Sekarang kita semua. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Waktulah. Berdoa dimulai. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbil alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Tanah Airku Anak Ibu. Silakan berdiri. Pada hafal semua kan? Hafal. Kita mulai aja lah langsungnya. Ya, 1, 2, 3. Silakan sarapan enak ya. Baiklah. PR yang semalam sudah pada siap. Silakan kumpul. Matematika ya.
pembelajaran tentang teks cerita rakyat. Nah, tujuan pembelajaran kita dulu, anak ibu dapat menyebutkan nama tokoh dan menuliskan secara singkat watak tokoh cerita rakyat dengan benar. Yang kedua, anak ibu melalui tanya jawab dapat menyebutkan watak cerita rakyat ya dengan benar. Bisa? Nah, anak ibu sebelumnya tahu Kak apa itu cerita rakyat? Ada yang tahu? Cerita rakyat. Apa itu cerita rakyat? Cerita yang berasal dari leluhur ya. Nah, itu dari turun temurun itu ya. Nah, ini kita pembelajaran kita tentang teks cerita rakyat. Anak ibu sudah pada belajar teks cerita rakyat? Belum? Atau lupa? Oke, kita belajar ya sama ibu ya. Dan suaranya tolong bentar ya. Oke, ingat janjinya suaranya nggak ada cerita-cerita. Jadi karena ini fokus kita dipakai, jadi ibu jelaskan makanya ibu tolong perhatikan ya. Nah, jadi ibu di sini hanya ibu yang bisa melihat. Ya. Tentang cerita rakyat. Apa tadi cerita rakyat? Ya, cerita rakyat adalah kisah turun-temurun yang diwariskan secara lisan atau menjadi bagian dari budaya suatu daerah. Biasanya mengandung pesan moral, ada pesannya ya di teks cerita rakyat itu, nilai-nilai budaya dan sejarah lokal. Nah, apa aja jenis-jenis cerita rakyat itu? Ada yang tahu? Ada 4. Yang pertama, mite, kisah tentang dewa makhluk gaib ya, atau penciptaan dunia, horor gitu ya nak ya. Yang kedua ada legenda. Ada yang tahu legenda? Cerita yang memiliki unsur sejarah ya, sejarah pada zaman dahulu tuh gitu ya, sejarah ya, dan menjelaskan asal usul tempatnya. Yang ketiga ada fabel, kisah dengan tokoh binatang seperti berperilaku manusia, mengandung juga pesan moral ya. Yang keempat sage, kisah pahlawan yang bisa mengandung sejarah atau fantasi. Lanjut ke ciri-ciri cerita rakyat. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama itu antonim. Ke depan. Yang antonim itu apa? Tidak diketahui siapa penulisnya ya. Nah, kan ada tuh anak itu pernah membaca buku tapi tidak ada penulisnya itu, tidak tahu penciptanya, itu antonim ya. Yang kedua lisan, dituturkan dari generasi ke generasi sebelum tertulis. Yang ketiga bersifat tradisional. Ada yang tahu? Mengandung nilai-nilai budaya dan adat setempatnya, yaitu tradisional ya. Lanjut, unsur-unsur cerita rakyat itu ada 5. Tema, apa itu tema? Tema itu apa? Tema itu adalah ide pokok. Ya, ide pokok dalam suatu cerita ya. Topik permasalahannya apa? Itu yang dimaksud dengan tema. Yang kedua itu tokoh dan watak. Tokoh dan watak itu apa? Karakter atau sifat pada dalam cerita rakyat itu tersebut. Apakah di dalam
dalam cerita itu dia protagonis. Protagonis apa? Bersifat baik. Antagonis apa? Bersifat buruk, ya buruk atau jahat. Nah, yang ketiga alur. Alur itu ada 3. Apa aja? Alur maju, alur mundur, sama alur campuran atau gabungan ya. Campuran dari alur maju dan alur mundur. Alur maju itu apa? Disajikan dalam berurutan ceritanya dari awal sampai akhir cerita. Yang kedua alur mundur. Kalau mundur merupakan peristiwa yang dicerita dari awal sampai akhirnya. Atau kalau alur campuran, nah itulah dia gabungan dari alur maju dan alur mundur. Sampai sini paham? Ya, latar ada yang tahu? Ya, latar itu tempatnya, suasana dalam ceritanya di mana? Ya, jangan ini kadang ada juga ibu nampak tidak bisa membedakan alur sama latar. Ya kan? Alur apa tadi? Nah, akibat cerita ya, sebab akibat cerita itu ya. Kalau latar tempat, paham? Oke. Yang kelima amanat itu apa? Pesan ya, pesan moral yang disampaikan dalam cerita tersebut yang bisa kita ambil apa pelajarannya. Ya, paham? Paham Bu. Lanjut. Contoh cerita rakyat. Ringkasan kisah mistis menceritakan tentang makhluk gaib atau penciptaan dunia. Karena ini pasti senang di horor-horor nih kan? Iya, senang kali kalian ya. Contohnya di sini kisah penciptaan langit dan bumi oleh kekuatan mistis. Nah, apalagi? Ada yang tahu nggak? Kisah-kisah horor. Judulnya apa? Topiknya apa? Yang anak ibu pernah nonton? Ada pernah baca? Hah? Apa? Tapi suka film horor. Wah, serem ya. Apa lagi? Gimana nontonnya di film? Oh, sebut aja. Jadi suka aja. Jadi ini kan bagian cerita monyet jadi. Apa? Bombol dekat. Sebelum dulu. Asal serem itu enggak? Enggak. Serem. Yang mistis ya, yang berbau horor. Yang dulu. Apa? Reni. Kisah apa? Santet. Santet boneka Bu. Oh iya, boneka ya. Oh, bonekanya berarwah gitu ya. Apa sih? Mau aku intro gitu ya. Dan itu contoh cerita rakyat. Apa tadi legenda? Ringkasan kisah legenda memisahkan asal usul suatu tempat seperti apa? Kalau legenda itu mana asal gunung gitu ya. Apa dari mana berasalnya? Apa lagi? Danau, sungai, ya, ya sawah yang berasal dari alam dia. Dan contohnya seorang tokoh dengan sifat baik atau buruk mengalami kejadian luar biasa yang akhirnya membentuk suatu tempat. Kita lanjut nilai-nilai rakyat dalam cerita rakyat. Apa aja? Ada 4 kejujuran. Kejujuran apa? Ya, kata benar, tokoh baik selalu mendapat kebaikan ya. Yang tokohnya wataknya dalam suatu cerita itu bakal menang. Yang buruk bakal kalah. Yang kedua kerja keras. Apa itu? Kerja keras ya, berusaha terus ya, karena usaha keras akan membuahkan hasil yang baik atau yang bagus. Yang ketiga kebaikan versus kejahatan, mana yang benar? Kebaikan.
daripada yang penting-penting poin-poinnya boleh dengarkan ya. Bisa? Bisa. Nah, ini cerita tentang Malin Kundang. Pernah mendengar kan? Apa pernah berarti tahu lah ya apa topik permasalahannya, tahu ya? Tahu. Oke. Dan tolong dengarkan ini ya kan. Kalau ada yang fokus, kalian bisa baca. Bukan ya. Dan dahulu perhatikan ibu saya dulu di sebelah kanan. Ya, jangan ada yang tertidur pula ikut membaca. Ini Maulana tolong ya ibu. Nah, apalagi hujan kayak gini ya enak dongengkan. Dahulu di sebuah dusun nelayan tepatnya di Sumatera Barat hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin ya. Ia tinggal bersama ibundanya. Nama ibundanya Mandir Bayat ya. Sang ayah telah lama pergi meninggalkan ibu dan anak semata wayangnya. Siapa nama anaknya tadi? Malin ya. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani, tapi sedikit nakal. Mereka hidup serba kekurangan hingga suatu ketika saat Malin beranjak dewasa, ia berpikir untuk mencari peruntungan di negeri seberang. Dengan harapan nantinya saat kembali ke kampung halaman ia sudah menjadi saudagar kaya raya. Berarti Malin ini mencari pekerjaan ya anak ya di pulau sebelah, itulah ya, ke kota kan Malin ini. Kemudian Malin tertarik dengan ajakan seorang nakoda kapal ya, yang dulunya miskin sekarang menjadi seorang kaya raya. Tekadnya semakin kuat, jadi pengen lah Malin begitu ya, melihat nakoda itu kaya raya kan jadi pengen dia. Malin meminta izin kepada ibunya yang bernama siapa? Mandir Bayat. Sempat tidak setuju orang tuanya nak dengan keinginan anaknya, tetapi karena Malin ini dia pengen dia mendesak ke ibunya kan, ibu izinkan aku pergi ibu gitu ya kira-kira. Terus kata Malin, anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan lupa dengan ibumu dan kampung Malin ya nak ya. Di kapal itu menjadi apa tadi nakoda kapal ya. Selain karena ia sangat rajin dan selalu siap menolong, ia juga seorang pekerja keras. Dah hari pun berlalu, beberapa tahun yang lalu ya, Malin menjadi seorang nakoda yang banyak ibundanya. Nah, mungkin ibundanya ada dengar dari orang kampung ya, anaknya sudah sukses di kota sana dan menikah seorang anak raja ya yang cantik ya. Terus ibu Malin menyempatkan diri pergi ke dermaga. Nah, ke dermaga ya, berharap bisa bertemu putranya yaitu siapa? Malin. Malin Kundang kembali ke kampung halaman. Ya, suatu ketika sampailah kapal mereka di kampung tempat Malin dulu dibesarkan ya, dari kecil sampai besar. Malin Kundang pun turun dari kapal. Sudah terbayang ya anak ibu ya. Kemudian disambut oleh ibundanya. Malin Kundang, anakku, kata ibunya kan, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar, kata ibunya. Katanya sambil memeluk Malin. Malin Kundang justru pulang kata Malin gitu ya, agar mendapatkan hartaku. Melihat tingkah Malin, ibunya congkak di depan istrinya, Mandir Bayat sangat sakit hati. Ibunya ya nak ya, sakit hati lah ya kan, masa dibilang begitu sama anaknya sendiri ya. Nah, orang tua siapa ya gak sakit hati ketika anaknya begitu sama ibunya ya nak ya. Nah, dia melihat kapal anaknya yang bertindak dari pantai sambil berdoa dalam hatinya agar Tuhan mengutuk. Mengajarkan kita ya, mengajarkan kita selalu menghormati dan berbakti kepada orang tua, terutama seorang ibu. Karena doa ibu itu sangat kuat nak dan akan dikabulkan Allah. Makanya anak ibu
Maling adalah kan udah soalnya juga maling kan Pak. Par. Bu, kita dari itu bu sama ibunya. Bu, kata dari si bapaknya maling. Hari ini tentang cerita rakyat maling kundang. Jadi apa kesimpulannya Kak? Pesan moral yang bisa kita ambil? Menghormati dan berbakti kepada orang tua, terutama seorang ibu, ya, karena doa seorang ibu sangat kuat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siswa kelas, pimpin doanya.